Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di praktikum pertama Komunikasi Data dan Jaringan Komputer tahun 2020 bagi yang mengambil mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Praktikum kita pada satu semester ini akan berbentuk seperti ini, yaitu berbentuk video penjelasan dan tata cara prakteknya, juga sistem pretest dan posttest secara online yang akan dilakukan di classroom. Oke, untuk materi pertama yaitu sistem perkabelan. Sistem perkabelan, untuk teori pendukungnya ya kita akan perkenalan dulu sama barang-barangnya apa-apa aja. Nah, yang pertama yaitu ada kabel UTP. Kabel UTP itu adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang atau dipilin sedemikian rupa, memiliki 4 warna yaitu coklat oranye, hijau biru, dan adapun pasangannya ada yang berwarna putih ataupun campuran, misalnya kabel coklat, pasangannya coklat putih dan sebagainya. Terus untuk kabelnya seperti ini, bisa dilihat. Ini kabel yang biasa dicolokin ke perangkat-perangkat jaringan atau yang dicolokkan ke komputer-komputer teman-teman. Terus ada di bawahnya konektor RJ45. Nah, ini konektornya. Konektor RJ45 adalah konektor yang terbuat dari mika atau plastik semi kaca yang keras dan di dalamnya terdapat 8 pin. Konektor ini digunakan untuk menggabungkan kabel dengan kartu jaringan. Ini dia bentuk kabelnya, bentuk konektornya. Ada 8 pin yang masing-masing terhubung atau menghubungkan, masing-masing pin ini terhubung ke masing-masing kabel. Nah, ini ada urutan warna dari sistem perkabelan strike atau lurus. Nah, kenapa dibilang strike? Karena ujung kedua kabel ini lurus sama. Ketika yang di sebelah kiri itu putih hijau, di sebelah kanan juga putih hijau. Begitu juga yang paling bawah. Kalau paling bawahnya coklat, bawahnya juga coklat. Nah, ini yang untuk strike. Ini urutan warna dari color standar EIA, TIA, T568A. Ada juga yang lain yang mulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih coklat. Nah, ada yang kayak gitulah. Jadi tidak harus sama, ini kalau color standarnya dari sini. Nah, yang keempat yaitu sistem perkabelan cross. Nah, ini mengikuti kembali color standar yang ini. Nah, kenapa dibilang cross? Karena masing-masing ujungnya menyilang. Contoh yang nomor 1 di sebelah kiri putih hijau itu menjadi nomor 3, urutan nomor 3 di sebelah kanan itu putih hijaunya. Begitu juga yang di ini nih, kan kelihatan ya bersilang. Nah, makanya dibilang pengkabelan cross. Apa bedanya pengkabelan strike dan pengkabelan cross? Perbedaannya adalah untuk pengkabelan strike itu biasanya untuk menghubungkan perangkat dari komputer atau dari perangkat jaringan satu ke switch atau hub. Sedangkan untuk yang cross itu perangkatnya sama. Contoh seperti menghubungkan dari komputer ke komputer, untuk menghubungkan dari switch dengan switch atau router dan router itu menggunakan cross. Begitu. Nah, setelah kita membuat kabelnya yang nanti akan dicontohkan di video demonstrasi, setelah kita membuat seperti ini kedua ujung, maka akan dites menggunakan tester untuk menguji apakah cramping berhasil atau tidak, ataukah urutannya sudah benar atau tidak. Seperti ini alatnya, tester. Nah, nanti akan dicolokin di atas ini ada lubangnya RJ45. Kalau dia strike kan harus sama, sini 1, sini 1, di sini 2, sini 2. Tapi kalau cross nanti sini 1, sini 3, sini 3, sini 1. Nah, seperti itulah. Terus ada nomor 6, cramping tool namanya. Nah, ini alat untuk mengunci kabel tadi, karena kan ini belum dikunci ya, masih kebuka gitu pinnya, supaya bisa dimasukin kabel. Nah, untuk menguncinya itu nanti menggunakan ini. Untuk menguncinya nanti dijepit oleh tang ini sehingga pin-pin tadi bisa melukai
batang kabel tersebut biar bisa terhubung. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memotong dan mengupas kabel. Untuk tahapannya bisa dibaca di sini nanti, dan ada video demonstrasinya. Untuk langkah selanjutnya, untuk demonstrasi akan dicontohkan pada video demonstrasi berikut. Silakan diperhatikan dengan baik-baik sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam proses perakitan kabelnya. Untuk memasang kabelan, kita membutuhkan alat dan juga bahan. Yang pertama, ada yang namanya crimping tool, kemudian head connector, dan juga tang, atau kita bisa menggunakan pemotong lainnya seperti gunting atau cutter dan lain sebagainya. Dan pastinya kita harus memiliki kabel UTP yang akan menyambungkan jaringan dari satu komputer dengan komputer lainnya, atau intrakomputer dan intrakomputer lainnya. Langkah pertama adalah mengelupas atau membuka kulit luar dari kabel UTP, di mana kabel ini memiliki kulit luar yang berwarna putih, kemudian di dalamnya ada 8 jenis kabel yang berwarna. Pertama, kita memotong bagian luar atau mengelupas kulit dari kabel UTP. Yang harus diperhatikan, jangan sampai kabel yang ada di dalamnya ini terputus juga. Langkah selanjutnya adalah mengurutkan kabel yang ada di dalam kabel UTP. Perlu diketahui, kabel yang ada di dalam ini ada 8 jenis kabel, maksud saya 8 warna. Ada putih kuning-kuning, ada putih hijau-hijau, kemudian putih biru-biru, putih biru, putih coklat-coklat. Untuk urutan kabelan tersendiri, pertama kita mengurutkannya dengan diawali dengan putih kuning dan kuning. Selanjutnya putih hijau biru. Setelah putih hijau biru, barulah putih biru hijau, dan yang terakhir putih coklat coklat. Langkah selanjutnya memotong kabel-kabel yang sudah kita susun agar memiliki ujung yang rapih dengan menggunakan tang ataupun gunting. Setelah terlihat rapi, barulah kita mengambil head connector guna memasukkan ke dalam head connector tersebut. Diusahakan agar menekannya agar tembaga-tembaga yang ada dalam kabel UTP ini menyentuh tembaga yang ada di dalam head connector. Setelah ini kita masukkan, baru kita kunci dengan menggunakan crimping tool. Setelah itu kita coba apakah head connector sudah terkunci dengan rapat atau tidak, dan hasilnya sudah terkunci. Selanjutnya kita melakukan hal yang serupa di ujung yang lain sesuai dengan kebutuhan. Jika antara satu komputer dan komputer lain berjarak 5 meter, maka kita ukur kabel tersebut dengan 5 meter, atau silahkan di custom sendiri. Setelah keduanya sudah kita pasang head connector, saatnya kita untuk mengetes kabel ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Alat yang kita butuhkan untuk ngetes kabelan disebut dengan LAN tester. Pertama, kita pasang di satu mesin, kemudian dipasang di sisi yang lain.
Setelah terpasang keduanya, barulah kita memencet tombol yang ada di mesin tersebut. Terlihat ada 8 indikator di situ yang menandakan bahwa semua kabel yang ada dalam kabel UTP ini berjalan dengan normal atau connected.